Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya Putri Herawati dengan NIM 2011 B0032 dari Prodi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait obesitas. Nah, sebelumnya, apa sih itu obesitas? Jadi yang dimaksud obesitas adalah di mana lemak yang menumpuk di dalam tubuh itu sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Nah, jika tidak segera ditangani, obesitas ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Kemudian obesitas itu dikelompokkan menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama ada obesitas primer, di mana keadaan kegemukan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Kemudian yang kedua ada obesitas sekunder, di mana obesitas ini merupakan keadaan kegemukan yang disebabkan oleh suatu penyakit lain yang dapat dideteksi secara klinis seperti penyakit hormonal. Selanjutnya ada tipe-tipe pada obesitas. Nah, yang akan pertama dibahas yaitu tipe obesitas berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama ada obesitas tipe buah apel atau apple shape. Tipe yang seperti ini biasanya terdapat pada pria, di mana lemak tertumpuk di sekitar perut. Yang kedua ada obesitas tipe buah pir atau ginoid. Tipe ini cenderung dimiliki oleh wanita, lemak yang ada di sekitar pinggul dan pantatnya. Yang ketiga ada tipe ovid atau bentuk kotak buah. Ciri dari tipe ini adalah besar di seluruh bagian badan. Tipe yang selanjutnya yaitu tipe obesitas berdasarkan keadaan sel lemak. Nah, yang pertama yaitu obesitas tipe hiperplastik. Obesitas terjadi karena jumlah sel lemak yang lebih banyak dibandingkan keadaan normal. Nah, yang kedua ada obesitas tipe hipertrofik. Obesitas ini terjadi karena ukuran sel lemak menjadi lebih besar dibandingkan keadaan normal. Selanjutnya yaitu gejala pada obesitas. Secara umum obesitas dapat ditandai dengan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh adanya penimbunan lemak di bawah diafragma dan di dalam dinding dada yang dapat menekan paru-paru. Gangguan pernafasan bisa terjadi pada saat tidur dan menyebabkan terhentinya pernafasan untuk sementara waktu atau tidur apnea, sehingga pada siang hari penderita sering merasakan ngantuk. Nah, seseorang yang menderita obesitas juga memiliki permukaan tubuh yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan berat badannya, sehingga panas tubuh tidak dapat dibuang secara efisien dan mengeluarkan keringat yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya obesitas. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor makanan. Jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh, maka tidak ada energi yang disimpan. Sebaliknya, jika mengkonsumsi makanan dengan energi yang melebihi tubuh, maka kelebihan energi akan disimpan. Yang kedua ada faktor keturunan. Nah, faktor ini terjadi karena faktor interaksi gen dan lingkungan. Yang ketiga ada faktor hormon. Menurunnya hormon tiroid dalam tubuh akibat menurunnya fungsi kelenjar tiroid akan mempengaruhi metabolisme, di mana kemampuan menggunakan energi akan berkurang. Dan yang keempat ada faktor psikologis. Pada beberapa individu akan makan lebih banyak daripada biasanya bila merasa diperlukan suatu kebutuhan khusus untuk keamanan emosional atau security food. Nah, yang kelima ada gaya hidup atau lifestyle yang kurang tepat. Nah, kemajuan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi yang global telah menyebabkan perubahan gaya hidup yang meliputi pola pikir dan sikap yang terlihat dari pola kebiasaan makan dan beraktivitas fisik. Nah, yang terakhir yaitu pemakaian obat-obatan. Efek samping beberapa obat dapat menyebabkan meningkatnya berat badan, misalnya obat kontrasepsi. Selanjutnya yaitu komplikasi pada obesitas. Nah, komplikasi yang pertama yaitu sistem kardiovaskular dan metabolik. Yang kedua ada saluran pernafasan. Yang ketiga ada gangguan kulit dan ortopedi. Dan yang terakhir yaitu masalah psikis. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi obesitas. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Yang kedua membatasi tidur yang berlebihan. Yang ketiga membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang keempat yaitu mengkonsumsi sayur dan buah. Dan yang terakhir membatasi aktivitas menonton TV. Nah, selanjutnya yaitu olahraga yang efektif untuk obesitas. Yang pertama yaitu melakukan berjalan kaki, yang kedua sepeda statis, yang ketiga jogging, dan yang terakhir aerobik air.
Nah, teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai obesitas. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.